Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niki Nur Alamsyah. Di sini saya akan memberikan kesimpulan pada materi pertemuan kedua di mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi. Kewirausahaan berbasis LOP. LOP merupakan akronim dari Local Wisdom, Omniconification, Virtue, Ekologi Harmoni, dan Ecological Harmony. Dari keempatnya mempunyai tujuan untuk menciptakan dunia yang lebih baik, kesehatan finansial perusahaan, dan menyadarkan setiap pelaku usaha bahwa segala sesuatu pada dasarnya saling terhubung dan saling membutuhkan. Local wisdom atau kearifan lokal berarti kemampuan untuk berpikir dan bertindak menggunakan pengetahuan, pemahaman mendalam, dan akal sehat yang bersumber pada nilai-nilai setempat. Omniconification atau kesalingterikatan universal berarti bahwa segala sesuatu di semesta, makhluk hidup, cuaca, dan fenomena adalah saling terhubung. Virtu atau kebaikan berarti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan perlu berbasis pada welas asih, kepedulian, dan solidaritas universal. Ecological harmony atau keselarasan lingkungan yang berarti semesta selalu bekerja berdasarkan dinamika pembentukan keseimbangan. Segala sesuatu yang terjadi akan dikoreksi oleh alam untuk mengembalikan keseimbangan universal. Entrepreneurship atau kewirausahaan sering diartikan sebagai aktivitas untuk menghasilkan profit melalui keberanian mengambil risiko dan perhitungan yang tepat. Padahal pengertian ini terlalu sempit dan cenderung menempatkan profit sebagai tujuan utama di atas segala-galanya. Orientasinya adalah pemuasan ego dari para pelaku bisnis. 10 prinsip bisnis berbasis spiritualitas menurut Efrin 2016. Prinsip fundamental. Pertama, menghargai kehidupan dan tidak merusak alam dan keragaman hayati di sepanjang rantai aktivitas. Kedua, mentaati hukum dan etika yang berlaku. Ketiga, menyatukan pelaksanaan misi komersial perusahaan dan misi menyelesaikan masalah sosial. Kedua prinsip membangun nilai dalam perusahaan, menciptakan budaya organisasi berbasiskan welas asih, keterbukaan, kerjasama, inovasi atau kreativitas, dan menghargai keberagaman. Ketiga prinsip perolehan input, menghindari pembelian atau perolehan bahan baku yang dihasilkan dari eksploitasi alam dan tenaga kerja secara tidak bertanggung jawab. Keempat, prinsip penciptaan output, tidak merancang, membuat, menjual produk yang berbahaya bagi pengguna, yang tidak merancang, membuat, menjual produk yang membahayakan integritas keluarga, merusak hubungan antar manusia, menciptakan kebencian, konflik, permusuhan, dan menimbulkan kekerasan sosial dalam masyarakat. Tidak merancang, membuat, menjual produk yang dalam proses pembuangannya merusak lingkungan. Tidak merancang, membuat, menjual produk yang menciptakan kecanduan dan mengurangi kesadaran bagi pengguna. Prinsip komunikasi pasar dan penjualan. Prinsip ini terkait dengan aktivitas pemasaran dan penjualan, melakukan komunikasi dari pasar dan penjualan yang mengutamakan cinta kasih, inklusivitas, edukasi, perdamaian, dan membangun kecerdasan. Jadi
Bisnis adalah sebuah pilihan untuk berkreasi dalam hidup. Dalam hidup ini kita selalu memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan yang kecil atau besar bagi diri sendiri atau masyarakat. Bisnis dapat diarahkan sekedar untuk memenuhi kepentingan egoistik para individunya yang pada gilirannya hanya menimbulkan masalah sosial dan lingkungan hidup yang lebih besar lagi. Namun, bisnis juga dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kebaikan bagi semua makhluk. Jika seluruh pelaku bisnis dapat bekerja sama untuk melakukan perubahan yang positif, niscaya dunia lebih baik untuk semuanya akan dapat kita wujudkan. Mungkin sedikit itu kesimpulan dari saya yang dapat saya ambil. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.